Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi tempat ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Amin. Amin. Apa arti Pentakosta, Bapak Ibu? Pentakosta adalah hari yang ke-50, di mana Pentakosta dirayakan di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mati pada hari Jumat, itu Jumat Agung yang kita rayakan. Kemudian Allah membangkitkan Yesus dari antara mati itu hari ketiga, yang kita peringati adalah hari kebangkitan. Sesudah itu 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi imam besar bagi saya dan saudara dan bagi Bapak Ibu. Amin. Itulah yang kita peringati hari itu, yaitu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita nanti akan menerima Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Jadi Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Waktu kita merayakan hari kematian Yesus Kristus, kita sudah belajar bagaimana kita berjalan dalam kematian Yesus. Bagaimana kita berjalan dalam kematian Yesus, bahwa kita sudah melihat Yesus sudah mati, Yesus disalibkan, dan dia mencurahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk menguduskan saya dan Bapak Ibu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kematian Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya kita hidup dalam kematian Kristus? Itu dengan cara kita jangan lagi hidup sadar akan dosa. Bagaimana caranya kita hidup berjalan dalam kematian Yesus yang sudah mencurahkan darahnya untuk kita semua? Kita jangan hidup sadar akan dosa. Karena apa? Karena kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Lebih dari itu, Bapak Ibu, milikilah kesadaran akan kita hidup sudah selesaikan semua Yesus di kayu salib. Amin. Apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib, semuanya untuk kita. Waktu kita merayakan hari kebangkitan Yesus, kita juga belajar bagaimana hidup di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana Yesus ketika dia sudah dibangkitkan, dia menampakkan murid-muridnya di Danau Galilea pada waktu itu. Dia menampakkan diri pada muridnya dengan cara yang praktis. Dengan cara yang praktis sekali. Dia katakan, lemparkan jalan, tebarkan jalan. Dengan cara itu. Amin. Jadi artinya setelah Yesus bangkit, Yesus mau kita memiliki kehidupan yang selalu berada di bawah. Saya dan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Jadi kebangkitan Yesus itu, Yesus mau kita sadar bahwa kita hidup sudah dibenarkan karena kematian Yesus. Jadi hiduplah, milikilah kesadaran bahwa saya dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika Yesus bertemu kepada Petrus, dia mengajarkan Petrus, Petrus, bukan kamu yang mengasihi aku, katanya, tetapi akulah yang mengasihi kamu. Jadi hari ini juga Tuhan berbicara pada kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi miliki kesadaran itu bahwa kita adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, aku dan kamu adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Ini adalah cara yang praktis Bapak Ibu ya. Cara yang praktis untuk memiliki kesadaran bahwa kita sangat disayang oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dari kematian Yesus
bahwa Yesus sudah menebus kita dari salib. Bagaimana cara kita praktis kita hidup bahwa melalui kebangkitan Yesus bahwa kita melakukan sayang Tuhan. Itu cara yang praktis. Miliki, sadar bahwa engkau sudah dibenarkan karena kematian Kristus, yaitu karena iman. Amen. Jadi inilah cara yang praktis. Apa setiap hari kita katakan, maka komitmen kita sangat luar biasa. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Jadi saya rindu setiap kita yang ada tempat ini pada pagi hari, setiap hari, setiap pagi, sebelum dan sesudah kita berdoa, kita katakan, aku orang yang dikasih Tuhan. Kami di PTC, waktu saya belajar di PTC beberapa tahun yang lalu, kami selalu diajarkan, lihat kaca katanya. Perhatikan muka baik, katakan engkau adalah orang yang berkati Tuhan. Setiap hari kita katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah perjanjian baru. Perjanjian baru itu berbicara bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi kita dibenarkan karena kematian Yesus. Amin. Karena iman kita dibenarkan. Jadi setiap pagi kita katakan, aku dibenarkan karena iman. Amin. Jadi 50 hari dirayakan, yaitu hari ini hari Pentakosta, sesudah kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta? Alkitab mencatat pada zaman itu adalah kisah para rasul, di mana kita menceritakan bahwa ketika orang percaya berkumpul di ruangan atas, di situ Allah mencurahkan Roh Kudus katanya. Amin. Jadi Roh Kudus tercurah bagi setiap orang yang percaya. Jadi saya rindu setiap kita orang-orang sini, orang-orang percaya, terima Roh Kudus itu. Ini yang kita peringati hari ini, hari Pentakosta. Di hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Jadi 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, apa yang terjadi di sana? Bahwa kita mengatakan bahwa ketika orang percaya berkumpul di ruangan atas, di situ Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus yang ada dalam saya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Kita buka ayat dalam Yesaya 48 ayat yang 17 sampai 18. Yesaya 48 ayat 17 sampai yang 18, kita akan baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sesungguhnya ayat ini ditulis pada perjanjian lama, di perjanjian lama, tapi sebenarnya ayat ini ditulis adalah gambaran buat kita orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Jadi ayat ini sesungguhnya berbicara tentang kita orang percaya. Karena di sini dikatakan beginilah firman Tuhan penebusmu, saudara, bapak, ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Jadi kita menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan itu di antara mati, dan kita dimakaikan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Amin. Kita dimakaikan menjadi kepunyaan Allah oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini berbicara kepada kita, setiap kita orang-orang yang sudah ditebus dari orang percaya. Alkitab berkata bahwa kamu percaya, maka kamu dimakaikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu.
Jadi roh yang dijanjikan itu Roh Kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu, waktu Tuhan mengajar kita, apa yang Tuhan ajarkan? Waktu Tuhan mengajar kita, apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan mengajarkan segala sesuatu untuk memberi faedah. Dia mengajarkan kita selalu memberikan faedah atau apa? Atau keuntungan. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk memberi kerugian, tidak pernah. Tuhan selalu mengajarkan kita segala sesuatu untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Amin. Maka jangan pernah abaikan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita hal-hal yang bersifat keuntungan. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan mengajar saya dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang memberi faedah dan menuntun kita dalam yang harus kita tempuh? Caranya ada dua. Yang pertama itu melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan jangan pernah kita abaikan firman Tuhan. Nah, kenapa melalui firman Tuhan? Dia dikatakan seperti ini di ayat ke-17 tadi. Nah, dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi cara Tuhan mengajar kita untuk memberikan kita keuntungan itu melalui firman Tuhan. Itu yang pertama. Maka kita jangan pernah abaikan yang namanya firman Tuhan. Amin. Itu cara yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara Tuhan mengajar kita memberi kita keuntungan? Itu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh yang ada dalam kamu. Jadi bagaimana caranya Tuhan mengajar kita dalam segala sesuatu yang berfaedah itu? Yang pertama tadi melalui Tuhan, yang kedua itu melalui Roh. Amin. Jadi oleh sebab itu saya katakan jangan pernah kita abaikan firman Tuhan. Amin. Jadi luangkan waktu kita untuk baca firman, renungkan firman, dengar khotbah-khotbah. Tidak lama, mungkin 1 hari 3 menit. Kita luangkan waktu kita untuk Amin. Nah, Alkitab ditulis bukan untuk kesuksesan Tuhan. Alkitab ditulis bukan untuk supaya Tuhan sukses, tidak. Alkitab ditulis supaya saya, Bapak Ibu dan teman-teman memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Bukan untuk kesuksesan Tuhan, tidak, tetapi untuk kesuksesan kita. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah sukses, Bapak Ibu. Tuhan tidak, karena Dia memang sudah sukses. Amin. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita dan memberi kita keuntungan. Amin. Hanya firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, kalau saudara. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Allah berkata kepada Yosua pada saat itu, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Pada saat Allah berkata pada Yosua itu, tentunya Yosua tadi baca firman, lagi lihat firman, renungkan firman. Nah, apa yang terjadi ketika Yosua mendengar firman Tuhan itu? Dikatakan terakhirnya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Alkitab berkata sebelum Musa mati, kalau kita baca nanti di
di akhir-akhir kita ya. Kalau kita baca nanti bisa kalau baca di rumah aja. Alkitab berkata bahwa ketika Musa menumpangkan tangan pada Yosua dan berkata, dan pada saat itu Yosua bin Nun dia penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, pada saat itu Musa menumpangkan tangan atas Yosua. Tetapi apakah itu cukup enggak buat Yosua? Enggak cukup, hanya numpang tangan, enggak cukup. Tetapi apa yang terjadi? Yosua dia tetap membuka Alkitab, membaca firman. Kenapa tidak cukup dengan tumpang tangan? Karena dia dikatakan roh bijaksana itu penuh katanya. Kenapa? Karena roh bijaksanaan itu dia bisa beroperasi bersama-sama dengan firman. Amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, teman-temanku yang berkasih Tuhan, baca firman Tuhan kita. Luangkan waktu kita belajar firman. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam kita ini, setiap orang percaya Roh Kudusnya, dia beroperasi, bekerja bersama-sama dengan firman. Dikatakan di pada mulanya Allah menciptakan dan firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah. Itu sebabnya kita harus baca firman kita harus renungkan firman itu. Kenapa? Karena dia bekerja bersama-sama dengan firman. Jadi sekalipun Yosua tadi penuh dengan roh bijaksana, dia tidak pernah menyampaikan firman Tuhan. Tidak pernah dia menyampaikan firman Tuhan. Tidak pernah. Dia tetap baca firman, dia tetap renungkan firman. Dan selanjutnya dikatakan seperti ini, sebab engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam kitab. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa selalu ada benefit, selalu ada keuntungan ketika kita membaca firman. Amin. Firman Tuhan itu kaya, firman Tuhan itu hidup. Mungkin hari ini kita baca bersama-sama ayat ini. Mungkin Bapak Ibu baca dengan beda lagi mencatatkan. Kenapa? Karena dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia adalah dari Tuhan. Amin. Jadi renungkan firman, jangan pernah abaikan. Baca firman, dengarkan khotbah. Banyak di YouTube kita, bapak-bapak gembala, renungan harian. Pasti ada kita dapat. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu membawa keuntungan, selalu membawa benefit. Amin. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, tentunya perusahaan yang mempekerjakan Bapak Ibu, tentunya mereka mau keuntungan. Amin. Kalau perusahaan mempekerjakan Bapak Ibu, berarti perusahaan itu mau keuntungan. Ya dong. Kalau nggak untung, apa yang dikerjakan kita kan? Nggak mungkin. Nah, kalau mungkin ada bos-bos meeting juga, mungkin ada perusahaan meeting, apa yang mereka bicarakan? Apakah mereka hanya bicarakan kerugian? Enggak. Tentu enggak. Tetapi yang mereka bicarakan apa? Keuntungan. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman yang bersama, kalau kita memperoleh untung yang luar biasa, baca firman, renungkan firman, dengarkan firman. Jadi Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu itu memberikan keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama firman Tuhan, yang kedua itu melalui rohnya. Nah, melalui firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan faedah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa gereja ini untuk Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa gereja tempat ini adalah untuk Bapak Ibu? Tentunya apa? Tentunya ketika Bapak Ibu datang beribadah, mendengarkan firman, memuji Tuhan, Bapak Ibu merasa Bapak Ibu bertumbuh. Itu pekerjaan Bapak Ibu. Jadi saya mau setiap kita orang-orang jemaat GKK yang bersejarah, karena orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman, bukan hanya merenungkan tapi menjadi pelaku firman. Maka kita katakan engkau akan berhasil kalau engkau akan beruntung. Amin.
Jadi ingat, prinsip yang pertama itu Tuhan menuntun kita dengan cara firman dan rohnya. Jadi jangan pernah abaikan yang namanya firman Tuhan. Terus yang kedua oleh roh, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita setiap orang yang percaya. Ini kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena satu itu. Coba kita buka dalam Yohanes 14 ayat 36. Yohanes pasal 14 ayat 36. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagimu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa yang telah kukatakan kepada Bapak Ibu. Seberapa banyak yang Roh Kudus ajarkan, yang akan Roh Kudus ajarkan kepada kita? Dikatakan segala sesuatu. Amin. Jadi segala sesuatu itu adalah Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Dia tidak hanya mengajarkan satu, dia tidak hanya mengajarkan dua, tapi segala sesuatu. Katanya, Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana caranya. Caranya mungkin Bapak Ibu yang punya anak, dia akan mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Mungkin Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, dia akan mengajarkan bagaimana cara menjadi guru yang baik. Mungkin Bapak Ibu yang berprofesi sebagai apapun itu, apapun profesi kita, saya mengatakan guru terbaik adalah Roh Kudus. Amin. Hari ini guru terbaik itu ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengaktifkan guru terbaik itu? Dengan firman Tuhan. Amin. Apapun profesi kita, guru terbaik hari ini ada dalam diri kita. Amin. Selanjutnya dikatakan, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang sudah Yesus katakan kepada kita. Amin. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Mungkin Bapak Ibu yang melayani mungkin di ibadah konser, ibadah mungkin pada saat sharing, mungkin lupa ayatnya, tapi seketika tiba-tiba ingat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu yang mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan pada saat hal yang tidak tepat, tetapi tanya dulu keputusan dari kita. Tanya dulu kepada mungkin pasangan kita. Tanya, kenapa? Karena dalam pasangan diri kita juga ada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau juga lebih lagi, tanya kepada pendeta, mungkin bagaimana tempat ini. Tanya, kenapa? Karena Roh Kudus juga ada di pendeta. Tetapi saya lebih mau lagi kita tanya, kita peka Roh Kudus yang ada di kita. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Caranya adalah ketika kita mengambil keputusan, apakah kita damai atau tidak? Apakah kedamaian kita itu terganggu atau tidak? Kita Roh Kudus. Kalau damai, gas. Kalau tidak damai, jangan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu memberi kedamaian. Dari mana? Kita baca ayat 7-nya. Katakan seperti ini. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan kepada dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Amin. Amin. Jadi cara Roh Kudus bekerja dari kita, kedamaian kita terganggu enggak? Kita lagi cari pasangan, terganggu enggak kedamaiannya? Sejahtera enggak? Yang lagi cari pekerjaan, sejahtera enggak? Tanya Pak pendetamu, tanya Roh Kudus yang dalam dirimu. Kalau dapat dari saya katakan enggak, kalau enggak, no. Mungkin ada yang menawarkan apa misalnya ini kan di trennya investasi itu ya.
buang cepat itu, damai nggak kita? Jangan langsung gas, jangan kita scan. Tanya Tuhan, tanya teman-teman kita, tanya pasangan kita. Kenapa? Kalau itu dari Tuhan, dia akan damai. Kalau dari Tuhan, tidak pernah gagal. Kata-kata dari Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memberikan keuntungan kepada kita. Jadi cara Roh Kudus bekerja itulah dengan bagaimana kita damai di dalam keputusan itu. Seperti itu cara Roh Kudus bekerja. Amen. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera berikan kepadamu, dan apa yang diberikan dunia dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Kenapa? Karena setelah Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu tadi, akan ada damai, ada sejahtera. Kalau tidak sejahtera, berarti bukan dari Roh Kudus. Kami di sini di BTS selalu diajarkan, kalau memang jodoh itu pasti akan kembali. Kalau memang berkat itu untukmu, pasti kau akan mendapat. Berkat itu tidak pernah tertukar, amin. Jadi berkat itu tidak pernah tertukar, amin. Tidak pernah tertukar. Jadi bagaimana kita tahu kalau kita tidak sejalan dengan Roh Kudus? Itu tadi, damai sejahtera kita tergantung nggak? Itu aja sih. Tergantung nggak? Damai nggak saya kalau saya ini? Sejahtera nggak kalau saya seperti ini? Kalau merasa kita sejahtera, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Tidak dari simbolis, kan? Oke. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya katakan dari bawah, ketika kita dalam dunia pekerjaan di suatu perusahaan, mungkin kita berpikir kita bekerja di situ gajinya hanya cukup untuk hidup sebulan, gaji hanya cukup untuk setengah bulan. Kita mau mengambil keputusan, saya bangkit sendiri, harus buka perusahaan. Jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan. Itu saya katakan tadi. Sejahtera nggak kita? Ada Roh Kudus sendiri kita ini. Ada Roh Kudus sendiri kita. Sejahtera nggak kalau saya buka ini? Sejahtera nggak kalau saya bikin seperti ini? Kalau enggak, jangan. Kalau sejahtera, ayo enggak. Sama-sama katakan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi keuntungan. Amen. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, bahwa Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, caranya yang pertama kita tahu firman Tuhan, yang kedua kita hidup berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan berjanji pada kita bahwa Dia juga memberikan Roh yang janjikan itu sebagai Roh Kudus. Lalu kita bukan hari ini kita bukan seperti lalu bila Roh Allah ada. Hari ini Roh Allah ada dalam diri kita. Amin. Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Tergantung kita bagaimana kita menggunakannya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu adalah Roh Kudus hadir untuk menuntun kita. Amin. Mengajar dan memberikan rasa damai sejahtera kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Tuhan memimpin hidup kita melalui firman dan Roh Kudus. Sehingga saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan, baiklah kita hidup dan kesukaan kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita baca dan kita renungkan, luangkan waktu kita. Karena apa? Karena dengan demikian hidup kita akan menjadi luar biasa. Setiap keputusan yang kita ambil ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, maka keputusan itu akan membawa keberhasilan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Amin.